Yang pertama adalah di dalam rukun iman disebutkan beriman kepada kitab Allah. Ini apakah batasannya hanya Al-Quran atau termasuk Taurat, Zabur, dan Injil juga? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana seseorang yang melakukan sholat tetapi tidak mempelajari Al-Quran? Hukumnya bagaimana? Kemudian dilanjutkan lagi, ada keutamaan dari hadis. Ya, ada hadis tentang keutamaan tentang membaca 100 ayat Al-Quran. Apakah jumlah yang dibaca itu khusus membaca mashaf Al-Quran atau dibaca pada saat sholat malam? Terima kasih Pak Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, ya. Yang pertama berkaitan dengan beriman kepada kitab Allah. Batasannya apakah hanya kepada Al-Quran atau semua kitab? Yang kita baca sebelum tidur, jemaah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kita beriman dengan kitab-kitab Allah dan rasul-rasul Allah. Sebagaimana rasul-rasul Allah, kita beriman dengan seluruh nabi dan rasul. Sejak Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud. Kita beriman sama Nabi Ibrahim itu, nabi-nabi. Kita beriman dengan nabi-nabi itu. Kita juga beriman dengan kitab-kitab yang pernah Allah turunkan kepada mereka. Kita meyakini Allah menurunkan Taurat. Kita meyakini Allah menurunkan Zabur dan Allah menurunkan Injil. Allah menurunkan lembaran-lembaran kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kita harus yakini. Sebagaimana kita meyakini Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi alaihissalam. Namun beriman kepada Al-Quran tidak seperti beriman dengan kitab-kitab sebelumnya. Tadi udah kita bahas, ini kitab sebagai kitab penutup, penyempurna untuk kitab-kitab yang sebelumnya. Kita berhukum ya dengan Al-Quranul Karim. Kitab-kitab sebelumnya terjadi penyelewengan. Itu kita juga beriman dengan kondisi kitab-kitab mereka, bahwasanya kitab-kitab mereka telah diselewengkan sebagaimana Allah menyebutkan hal itu dalam Al-Qur'anul Karim. Baik. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana seorang yang sholat tidak mempelajari Al-Qur'anul Karim. Ya, kalau bicara tidak mempelajari Al-Quran, kenapa engkau tidak mempelajari Al-Quran? Apa maksudnya? Karena ada orang yang memang berpaling dari Al-Quran Karim. Nggak mau. Jadi dia itu seperti membuang Al-Quran Karim. Rasul SAW mengatakan dalam Al-Quran, Allah menceritakan Nabi ini, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Quran sesuatu yang mereka tinggalkan. Bagaimana bentuk meninggalkan Al-Quran Karim? Yang pertama, nggak mau dengar Quran, nggak beriman dengannya, nggak mau memperhatikan Al-Quran. Ada yang meninggalkan, gak mau beramal dengan Al-Quran. Halal haram dia gak ngurus. Walaupun dia membacanya. Ada orang baca, beriman. Tapi dia meninggalkan pengamalan dengan Al-Quran Karim. Ada yang tidak mau berhukum dengan Al-Quran Karim. Dia anggap gak relevan lagi. Ada yang gak mau mentadabburi Quran. Gak mau memahaminya. Ada lagi yang nggak mau berobat dengan Quranul Karim. Jadi dia nggak mau mempelajari Quran ini dalam rangka apa? Itu termasuk perbuatan yang tercela. Adapun berkaitan dengan membaca 100 ayat dari Al-Quranul Karim. Jadi memang ini kalau nggak salah hadisnya, iya, bahwasanya di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang baca waktu sholat malam itu, waktu sholat tarawih itu bil mi'in. Dengan seratusan ayat. Jadi ayat Quran ini ada yang jumlah ayatnya ratusan. Jadi bukan 100 ayat yang umpamanya kita baca juz amma. Kita baca dari wadduha. Itu kan
7 ayat, 8 ayat, 6 ayat yang dimaksud dengan ratusan. Jadi ayat yang jumlahnya ratusan. Seperti Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ma'idah, An-Nisa, Al-A'raf. Itu ayat-ayat yang jumlahnya ratusan. Maksudnya itu. Jadi bukan ayat tersendiri, tapi memang surat-surat yang jumlah ayatnya ratusan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah.